lucu gitu sih. Serem banget ya dari belakang. Halo, Lucu banget. selamat datang di Talk with Sarah. Karena kita akan melewati Pujon dari Magetan kemarin dan bakal nggak ada sinyal supaya tidak ngantuk. Alangkah baiknya kita ngobrol aja. Oke. Suka hati. Mungkin kita akan ngobrol soal Saga ini kan abis S2 di ITB ambil bisnis dan manajemen. Dari dulu S1-nya interior. Boleh diceritain nggak kenapa kamu memutuskan buat S2 dan kenapa manajemen? Sebenarnya kalau ditanya kenapa kamu buat jawaban yang paling logis kan sorry Jawabannya paling logis dan jawaban yang paling logis dan setelah pikir-pikir itu yang jadi landasan utamanya adalah karena influence keluarga. Oke. Jadi karena orang tua aku kan dua-duanya dosen, jadi aku melihat mereka, jadi aku ingin bisa sampai kayak mereka terlepas dari aku sebenarnya nggak pernah kayak dulu itu kayak jadi dosen juga atau sekali nggak pernah, karena mereka tidak pernah marahin aku buat untuk mau jadi dosen itu enggak, mereka lebih baik aku belajar lukis, aku belajar piano, aku belajar aku di apa namanya di support, maksudnya itu ada ada truk besar, oh ini jalanan yang kayak berkelok, iya namanya juga lewat Pujon pun lanjutin jadi apa ya, aku nggak pernah dilarang-larang kalau aku mau melakukan apapun gitu, explore apapun itu, jadi aku suka ya karena anaknya suka petualang ya, makanya suka coba-coba juga, jadi hal baru jadi aku ya nulis ya oke, ya mau nyoba olahraga ya oke, ya mau coba di apalagi pokoknya senang aku explore karena orang tua juga ngasih kebebasan bebas gitu. Jadi nggak pernah sama sekali sebenarnya diarahkan untuk jadi dosen, karena kan kalau di Indonesia pasti itu orang mau S2 S3 mau jadi dosen ya, pasti gitu kan. Padahal di luar negeri pemikiran kayak gitu tuh nggak sama sekali. Jadi orang sampai S3 pun kalau nggak mau jadi dosen ya silakan gitu, malah mereka mau sampai S3 itu ya karena memang ingin belajar terus, ingin menekuni satu hal gitu, misalnya sampai S3 gitu, nggak mesti harus ngajar sebenarnya, cuman karena di Indonesia kulturnya kalau mau S3 itu pasti dosen gitu, jadi harus karena itu adalah kayak persyaratannya dosen gitu. persyaratannya dosen gitu. Gitu kan. Di Yes. awal aku mungkin kalau ditanya mau jadi dosen nggak bisa jadi gitu, tapi pertama kali mau dulu tuh banyak pilihannya gitu, kayak aku ya bisa jadi dosen oke, tapi aku juga pingin ilmuku yang di S2 itu bisa lebih luas. Nah, itulah kenapanya aku pilih ke arah manajemen bisnis yang mana masih ada kaitannya sama desain, karena waktu itu belajar aku cari kan mau S2 apa nih, pasti kan desain dulu, mau S2 apa, terus aku cari-cari gitu, misal S2 langsung lanjut desain atau arsitektur, kan biasanya kebanyakan anak desain interior nyambungnya kalau nggak desain interior lagi atau arsitektur. Terus aku mikir di antara kedua itu di Indonesia gitu kan, pada waktu itu kan di ITS kan lulusan ITS, jadi di ITS belum ada, kalau sekarang udah ada interior, kalau waktu tahun aku belum ada, jadi aku nggak ada pilihan selain ke ITB. Oke, S2-nya. Sedangkan di ITB itu S2-nya campuran, nyampur, jadi nggak apa ya, mungkin tesisnya bisa interior tapi sebenarnya kuliahnya campur desain gitu, all desain gitu, lebih ke manajemen atau semi desain gitulah, lebih ke arah
kalau mau ke arsitektur mungkin ya, terus ambil ininya interior, khusus ke interior gitu. wow. Di ITB. Karena teman-temanku banyak juga yang melanjutkan studi S2 itu di RCTS atau di RCUD kayak gitu lah. Nah itu opsi-opsinya kan ada yang kayak gitu ya. Terus aku pikir kalau misalkan dulu itu aku mau lanjut desain atau arsi, itu sebenarnya pinginnya di luar negeri karena ilmunya sangat berkembang di luar gitu. Hey, Terus nah terus satu ini mungkin juga ini aku kayaknya penting juga timing dalam hal kita terpapar informasi. Jadi yang bikin aku mantap di manajemen bisnis pun juga karena aku terpapar informasi kalau pada waktu itu ada ITB buka manajemen bisnis yang fokusnya di creative and culture entrepreneurship. Jadi di situ aku kayak creative and culture gitu kan. Jadi kayak mikirnya wow itu ilmu baru mungkin ya buat aku gitu. Tapi masih nyambung sama apa yang aku pelajari di S1 meskipun nggak selinier itu gitu kan. Akhirnya aku daftar lah gitu, S1 ke manajemen bisnis dan jalannya lancar gitu maksudnya. Kan aku mencoba untuk daftar S2 itu niatnya memang gak mau biaya sendiri, maunya beasiswa lah dapat gitu kan. Jadi kalau kalau nggak dapat beasiswanya ya aku akan terus tunda gitu sebenarnya, terus tunda S2-nya sampai aku bisa dapat S2 kuliah dengan beasiswa gitu tanpa biaya sendiri. Nah merasa kayak ya udahlah cukup di S1 itu kayak tanggung jawab orang tua sampai udah situ. cukup S1 gitu udah selesai. Jadi untuk yang selanjutnya kan itu S2 S3 aku inginnya ada apa Beasiswa gitu baru aku bisa S2 S3. Nah itu diperlancar gitu dapet S2-nya beasiswa terus masuk juga di tes tes kampusnya yang jurusan itu gitu. Jadi lanjutlah akhirnya S2. Tapi kalau ngedenger itu tuh jadi kayak konsep rezeki yang sangat nyata nggak sih? Iya. Kayak bener-bener emang jodohnya dan rezekinya tuh di Jodohnya situ gitu nggak sih? Kayak Iya betul. tiba-tiba dapat info itu, terus Betul, emang betul, pas betul. banget dapat beasiswa di situ segala macam. Heeh. Wow, menarik sekali. Aku kadang itu aku mikir ya kayak mungkin bagi orang lain ngeliat aku tuh kayak apa terlalu buru-buru gitu. Kadang ada yang gitu kayak kadang ngerasa oh aku mungkin terlalu buru-buru ya gitu mau ngambil keputusan untuk langsung kayak oh ini ada ini ya udah aku ambil aja terus langsung gini gitu. Padahal kalau aku mau agak nahan gitu mungkin aku bisa S2-nya masih muda dulu tapi kalau mau desain atau arsitektur tapi di luar negeri gitu misal kayak gitu kan kalau misalnya tapi ya balik lagi kayak jalurnya di situ gitu ternyata waktu dulu kan emang jalan rezekinya itu di situ. Jadi ya Pasti juga di tahap itu kamu pasti ada tiba-tiba kemantapan hati gitu nggak sih kayak? iya. Itu yang nggak bisa digambarkan secara logika nggak sih? Benar. Dan aku pun juga kan sebenarnya setelah itu tuh kayak apa ya? Setelah menjalaninya sebenarnya di S2-nya itu juga ternyata hal-hal lain di pintu rezeki yang lain iya gitu. Jadi nggak terduga sama sekali gitu di awalnya ekspektasi aku untuk S2 apa sebenarnya. Tapi ternyata sepanjang jalan S2 aku terus sampai lulus itu ternyata malah lebih dari apa yang aku bayangkan gitu. Entah positif negatif ya. Betul. Negatifnya gitu. Jadi ya. Terus tadi kamu kan sempat mention kalau misalnya keputusan S2 kamu itu juga pengaruh dari lingkungan keluarga. Ngomong-ngomong soal itu, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh didikan keluarga kamu tuh ke ngebentuk karakter kamu yang sekarang menurut kamu? Jadi kayaknya ya aku tuh
eh, balik lagi ke masing-masing orang sebenarnya ya kan. Jadi aku orang yang em, apa sih namanya, family person atau apa sih yang lebih memang Mengutamakan mengutamakan keluarga gitu. Terus segala pertimbangan keputusan aku itu tuh aku dasarkan memang core-nya keluarga dulu gitu. Jadi aku nggak tahu itu ditanamkannya kayak gimana sama orang tua aku, tapi mereka jadi bikin bikin aku bisa mikir gitu gitu. Aku pengen eh, membahagiakan mereka itu dengan cara yang mereka juga gampang terima gitu, mungkin ya. Maksudnya gimana tuh konteksnya? Jadi kayak dengan aku mau belajar terus, dengan aku lanjut studi lagi gitu tuh sebenarnya mamaku sama papaku itu nggak pernah yang kayak ayo kamu gini gini apa F2 atau apa 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 itu secara gamblang ya gitu. Tapi pasti kerasa lah, jadi anak itu pasti ada perasaan-perasaan kayak nangkep dikit-dikit gitu, kayak oh orang tuaku ini ada nih pingin nih anaknya mungkin lanjut lagi S2 kayak gitu, dan aku nangkep itu gitu loh. Terus kamu menjalankan Dan itu aku menjalankan itu dengan senang hati, bukan dengan terpaksa yang kayak oh aku harus kelas 2 soalnya gini-gini, enggak gitu. I see. Lebih ke situ sih. Jadi dengan cara membahagiakan mereka, tapi ya yang mereka sebenarnya mau tapi mereka nggak ngomong gitu. Cuman mungkin karena ada ikatan Ada keluarga ikatan, itu. iya. Jadi Kamu sendiri ngerti dan akunya emang kamu juga kepekaan aku untuk nangkep itu gitu. Terus tadi kan kamu mention kalau saya waktu dari kecil juga kamu udah kayak dilesin lukis, terus nyoba banyak hal. Padahal kan setahu aku papa kamu kan dosen teknik mesin, ibu kamu kan dosen bahasa Indonesia. Maksud aku itu kan mereka eksak semua ya gitu, pelajaran itu eksak semua gitu. Karena menurut kamu apa sih yang ngebuat orang tuamu tuh kok ngebiarin kamu explore di hal-hal yang tidak eksak gitu? Aku kira kalau kalau misalnya orang tuanya kayak eksak mungkin anaknya kayak lesnya kumon, les bahasa Inggris IF gitu kan. Kamu malah dilesin lukis, kayak benar-benar dibebasin dunia kreatifnya. Itu menurut kamu apa gitu motivasi mereka gitu? Itu kayaknya ya kayak lebih kuatnya itu sebenarnya di mamaku. Soalnya mamaku kan bahasa Indonesia itu ada lebih banyak pengaruh budaya ya. Betul. Oh ya sih, nggak se-eksak itu lah ya. Eksak kalau yang dari mamaku. Jadi lebih ke awalnya itu mungkin ide awalnya itu dari mamaku, terus papaku ya mendukung aja gitu, kayak mensupport aja gitu. Ngikutin apa yang mamaku coba tanamkan di aku untuk kayak itu. Lagi pula juga sebenarnya dari TK SD awal-awal itu kan pasti kalau di sekolah ada yang ini kan, ada yang beritahu gitu mungkin ya, kayak oh tugas ini tuh bagus bagian warnai kayak atau apa gitu kan, mamaku. Jadi mamaku mendukungnya dengan cara akhirnya aku di lesin lukis pas SMP. Berarti mungkin dari awal tuh ada potensinya. Ada potensi dilihat, terus akhirnya aku dileskan itu gitu. Cuman karena dulu aku ya namanya anak juga ya kayaknya masih mut-mutan yang kayak oh kalau disuruh terus-terusan kayak gini kayaknya ini deh gitu kan, bosen gitu secara kayak orang harus les gitu kan. Jadi ya juga kayak Itu privilege banget sih sebagai anak-anak udah bisa explore sebanyak itu. Gini, kalau misalnya ini adalah stigma umum ya, misalnya kamu kuliah desain terus kamu sekolah lagi, biasanya yang aku tahu ya, aku tidak bermaksud merendahkan siapapun, biasanya itu ada anggapan kalau kamu sekolah lagi tuh kayak kamu nggak bisa bekerja gitu, kamu tidak mampu bertahan di industri, terus kayak itu adalah jalan emergency exit kayak biasanya kan gitu kan. Iya, gitu. Pernah nggak kamu berpikir itu apa ya, S2 itu adalah sebuah kegagalan? Kalaupun enggak, kenapa? Terus pernah pernah nggak kamu menemui satu kegagalan dan sebenarnya menurut kamu tuh makna dari gagal tuh seperti apa? berarti ntar aku jawab yang di awal dulu ya. Boleh. Kenapa
banyak sebenarnya itu fenomena yang sering terjadi ya. Karena Aku mungkin juga kan karena banyak kita industri kali ya. banyak menemukan juga sih sebenarnya kayak ya aku mau S2 karena nggak Kerja dapat kayak biasanya. kerja gitu, apalagi waktu itu aku masuk di tahun awal COVID 2019 akhir 2020 awal kan, dan nggak bisa dipungkiri emang di kelasku ada yang alasannya kuliah karena memang nggak diterima Karena waktu itu emang situasi lagi karena sulit situasi kan. susah banget, jadi mereka lebih ya berduit gitu ya, terus mereka akhirnya ya udah kuliah aja lah gitu, terus ya udah akhirnya S2 gitu kan. Dan aku nggak nyalain sih, maksudnya aku nggak mau ngejudge yang itu gitu ya, cuman kalau di aku itu lebih ke eh apa sih ini nih, bentar kayak eh, ada orang yang memang kuat untuk bisa belajar. Nah itu jadi kayak aku nggak bilang aku suka belajar banget kayak gitu, enggak, cuman sepertinya aku cukup tahan di sistem itu gitu, cukup tahan di sistem edukasi, dan balik lagi mungkin karena kehidupan aku dalam sistem itu terus, Karena orang tua bapak ibu aku kan kamu dosen dosen. kan, jadi dalam sistem itu terus, jadi mau nggak mau aku bisa tahan di lingkungan itu dan di situasi itu, terus aku jadi punya tolerir yang besar untuk mau melakukan itu. Terus itu semacam apa ya, jadi kayak itu bukan jalan satu-satunya tapi aku harus gitu gimana, dan nggak harus cepet juga tapi setidaknya aku harus gitu, jadi kayak misal nanti aku mungkin berencana akan S3 gitu ya, nah itu pun juga aku tidak akan terlalu buru-buru cepet-cepet, tapi aku harus S3 gitu, terlepas nanti aku diterima dosen atau tidak, um, atau akan tetap di industri kerjanya gitu ya, tapi aku ada satu bayangan bahwa ya aku harus selesai S3 gitu, entah kapan, tapi ada hal itu gitu. Berarti lebih ke bukan berarti lebih ke mungkin orang tuh ada yang emang anaknya itu akademik, ada yang emang lebih praktikal aja sebenarnya kecenderungannya mungkin kayak gitu kali ya. Iya, dan ada yang memang S2 dan S3 untuk karena dia sudah dalam satu lembaga yang ngajar jadi dosen, jadi ya memang aku harus S2, aku harus S3, sedangkan kan kasusku aku belum dalam satu lembaga apapun kan, belum dalam institut apapun, aku memang lebih bebas, tapi bukan berarti karena aku lebih bebas terus aku nggak ada pikiran untuk ke S2 S3 gitu, karena latar belakang lingkungan aku tadi itu sebenarnya bener-bener ngaruh banget ya berarti emang. iya benar-benar ngaruh banget di aku, kalau di aku Tiap orang kan masih beda-beda. tiap orang beda-beda Betul. gitu. Contohnya paling terdekat adalah di kakakku, itu beda banget sama aku, meskipun kita kan dalam satu keluarga yang sama ya, lingkungan yang sama juga, tapi aku lebih orang yang mungkin tidak cocok di satu sistem edukasi yang akademis yang kayak gitu, jadi lebih memilih ke bertahan di industri aja terus gitu. Sedangkan aku kan nangkepnya mungkin jadi beda gitu, terus jadi kayak yang menarik sih meskipun saudaraan tapi beda makanya kan kakakku nggak yang udah S2 duluan atau gimana, enggak, karena dia memang memilihnya itu, dan orang tua aku ya udah oke, membebaskan aja ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya tadi, kalau kamu definisi gagal menurut kamu tuh apa? Sebenarnya sampai sekarang juga aku masih kalau gagal struggling ya nangis karena apa ya, aku kayak Gini, pertanyaan adalah gini, kamu gimana kamu mendefinisikan suatu hal tuh gagal gitu? Apa kamu punya target terus nggak tercapai itu gagal, atau itu cuman menurut kamu ya sebenarnya gagal tuh ya pembelajaran aja gimana? Jadi lebih ke pandangan kamu tentang gagal tuh definisinya apa, terus bagaimana pada soal kegagalan? kalau di aku, kalau aku nangkepnya ya, sebenarnya ini akhir-akhir ini sih, aku nangkepnya aku gagal itu berarti di depan itu
ada hal lebih besar lagi daripada yang aku nggak dapet kemarin, yang aku gagal kemarin gitu. Lebih kayak batu loncatan. Batu loncatan ya. Aku sekarang menangkapnya kayak gitu karena lumayan biasa kita manusia. Betul betul. Banyak pasti gagalnya makin banyak kan, makin Betul nambah betul. dan makin skalanya lebih yang Nggak gede, yang bukan remeh-remeh yang lagi. remeh-remeh lagi ya Betul. bener. Jadi mungkin itu juga yang jadi introspeksi ke diri, lebih banyak mikir akhirnya, terus menangkap itu biar pikiran aku lebih tenang. Jadi aku, oh misalnya nih gagal, aku jadi kayak wah berarti Allah punya apa ya di depan yang kok bahkan aku yang ini tuh gagal. Jadi kadang aku punya pengen A gitu ya, Oh, terus padahal itu kan udah paling bagus banget di menurut menurut kita. aku sekarang Oh, gitu oke. ya, terus gagal gitu. Loh berarti kedepannya apa yang lebih bagus dari A ini gitu. Anjir, wow. Iya kan, pasti pasti kan gitu, Iya sih, benar sih. karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan yang mau kita lanjutkan kalau kalau udah kena gagal yang tadi itu gitu, yang sekarang terjadi gitu. Iya sih, benar juga. Soalnya Itu setelah yang kita pegang sekarang. apa namanya bertahun-tahun kita punya pengalaman hidup, kayaknya emang selalu misalnya kita gagal satu hal, ternyata Hmm. kita dikasih sesuatu yang lebih Lebih daripada iya, yang kita bayangin. iya iya, dan itu bukan dalam artian mungkin kalau dalam kacamata orang mungkin lebih yang gagal itu ya daripada yang sekarang dijalanin gitu mungkin, Mungkin. tapi dalam kehidupan kita malah lebih daripada yang gagal Hmm. itu ternyata. Karena kan standar mungkin manusia punya standar, Iya. tapi apa yang kita butuhkan kan bisa jadi tidak sesuai dengan standar manusia. Wow, berat sekali. Berat sekali. Pertanyaannya Pertanyaan. ya, Anda ya. Tiba-tiba terpikir mendapatkan wangsit. I see, I see, I see. Jadi kalau mungkin orang lihat kayak uh, oh berapa nggak terlalu banyak share kegagalan sih, gue nggak seneng Iya, share iya, kegagalan iya. orang ya tipe yang nggak suka gitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu gitu misalnya kebetulan tahu atau memang tahu gitu ya kayak ngeliatnya aduh Saga kok kasihan ya gagal gini, maksudnya nggak mungkin aku daftar apa nggak lolos ya misalnya kayak gitu kan. Ya 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 aku memandangnya juga ya kok aku sedih amat ya kayak kayak gini ya gitu, tapi itu tadi balik lagi mikirnya tadi itu akhirnya aku post Mindset tuh penting banget ya. Kita dapat kegagalan tuh kalau kita pikiran yang negatif susah juga ya bangkitnya. Tapi kalau saya mikir kayak kamu tadi, aku baru kepikiran benar juga ya. Selama ini emang pasti salah kita juga satu tuh karena itu tuh gak pantas buat kita gitu loh. Kita punya hal lain yang udah disiapin yang lebih pantas buat kita gitu. Entah mungkin kalau dianggap manusia apakah itu lebih buruk atau lebih baik. banget. Mantap sekali. Betul ya gitu. Oke oke. Oh dan Boleh boleh. Saya sih. nggak apa ngomong aja. Dan sebenarnya nggak tahu ya kayak kegagalan atau mungkin satu kondisi itu aku ditanya kan biasa kayak kenapa sih kok aku sekarang ada di kayak gini gitu ya, kayak aku di sosial kayak gini gitu, padahal mungkin bayangan aku nggak sama kayak kayak yang aku alami sekarang gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir secara detail mungkin aku percaya kalau dalam satu kondisi itu ada sesuatu yang mau diperbaiki di diri aku, di diri seseorang gitu. Jadi kayak misalkan aku pernah tuh ada fase dimana yaitu waktu aku S2 itu kan ada fase dimana aku gak kerja secara ini ya formal sih, yang benar-benar kerja kantoran lah ya gitu. Aku kan lebih ke akhirnya freelance atau apa kayak gitu-gitu kan waktu mau S2. Terus ya itu jadi eh atau sekarang gitu misalkan aku sekarang kan stay di Malang nih masihan, terus padahal bayangan aku kan aku mungkin nggak di Malang gitu untuk kita tahun depannya segini di umur segini mungkin aku nggak akan di Malang gitu, mungkin aku di Jakarta lah atau di Bandung lah atau di mana lah yang aku nggak tahu ya, pokoknya nggak di Malang aja di orang dan di dekat orang tua aku. Nah itu tuh aku menganggapnya kalau
ada sesuatu hal yang mau diperbaiki di diriku. Terus secara secara contohnya misalnya itu kayak misal kalau aku tidak ini dulu, kalau aku nggak di dalam keadaan seperti sekarang ini dulu, mungkin aku tipe orang yang nggak bisa direm. Jadi kayak aku tuh terlalu ambisius, terlalu yang pikirannya itu kemana-mana, terus tidak peka, kepekaanku terlalu cuek apa banget ya? gitu. Iya, kayak apa ya? em, Kayak memikirkan diriku, egoisnya terlalu tinggi kayak gitu. Nah, dengan aku sekarang ditaruh di keadaan seperti ini, itu sepenangkapanku adalah mungkin ingin memperbaiki hal-hal itu agar supaya baik gitu. Akunya jadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi Positif sekali sih. jadi kalau misalkan lagi dalam satu keadaan yang memang mungkin gak sesuai dengan apa yang dibayangkan atau diinginkan, berpikirnya adalah ada nih satu hal yang mau diperbaiki di diri kita masing-masing gitu, dari keadaan ini. Bener banget, tapi aku pernah dengar ceramah yang kayak kalau misalnya kita dikasih ujian itu berarti Allah lagi sayang sama kita. Mungkin bentuknya kayak selama ini kita nggak pernah dekat sama dia, terus kalau dikasih ujian kita jadi ngedeket ke dia kan. Ya, Iya, nyambungnya itu, iya, kayak nyambungnya itu. ya bener juga ya. Kayak katamu tadi, kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang mungkin di bawah banget gitu, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang harus diperbaiki, dan emang caranya kayak gitu buat kita gitu. Ya nyambung ke kegagalan tadi juga, kasih gagal gitu mungkin, ya mungkin lagi mau diperbaikin dulu gitu, nggak dikasih lolos dulu, nggak berhasil dulu, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki lagi dan nantinya ketemu malah yang lebih bagus daripada yang gagal kemarin karena kita udah diperbaiki. Gitu. Iya, ya, bener juga ya, bener juga ya. Bener juga ya, kalau kita ibaratnya mobil, terus misalnya kita mau ke titik A, terus kita tuh gak berhasil karena ya mungkin ada mesin yang harus dibenerin dulu segala macam. Mungkin harusnya kita misalnya lewat misalnya kita harusnya lewat tol gitu biar cepat, ternyata nggak bisa karena kita harus diperbaiki. Terus pada akhirnya kita ngelewatin jalan yang lebih panjang, misalnya kita lewat Pujon nih lebih panjang, tapi mungkin lewat Pujon tuh kita misalnya ketemu apa yang nggak bikin kita tuh berkembang sebagai manusia, nggak sih? Iya, iya, gitu. Obrolan ini berat sekali ya. Iya itu sih. Oke, oke. Iya. Pertanyaan terakhir, nih pertanyaan berat banget sih, tapi aku pengen nanya. Kita kan sudah akan menginjak kepala 3 kan? Ya, kenapa kita terlihat seperti Perempuan ini. terlihat seperti anak kuliah? Iya. eh menginjak kepala 3, terus kita berdua kan belum menikah. Menurut kamu, ketika kamu udah mau menginjak kepala 3, udah makin dewasa, definisi cinta menurut kamu tuh seperti apa? Pasti udah beda dong sama ketika kita masih 20-an, masih yang unyu-unyu gitu. Iya, iya. Beda sih. Jadi aku sebenarnya berawal dari Ntar dulu ya, kita mau cari ada bapak-bapak membawa karung. tadi Definisi cinta untuk kita yang sudah mau ya 30 bulan gitu ya. Soalnya dia pujangga guys, mereka dia ini nulis buku puisi loh, kayak ya aku pengen tahu nih. Jadi sebenarnya aku lebih ke hikmah dari perjalanan di 25 menuju ke 30 itu kan aku lebih dekat dengan keluarga ya, daripada aku di umur 20 ke 25 atau mungkin sebelum 20 karena ya masih anak remaja yang suka kemana-mana dan sebagainya macamnya itu kan, terus seenaknya sendiri, suka-suka sama orang ya ya udah selalu suka gitu. Terus di 25 ke 30 itu aku lebih banyak menghabiskan waktu dekat dengan keluarga yang mana ada figur ayah sama kakak laki-laki. Tuh. Ya aku
aku menganggap mereka sebagai role model. Kalau aku lihat cowok sebenarnya dari kecil memang gitu. Cuman semakin di usia 25 mau ke 30 ini kan aku makin dekat ya akhirnya dengan mereka karena keadaanku sekarang gitu ya, selama 25. Jadi aku banyak hal-hal detail-detail yang aku tangkap dari mereka gitu, dari Yang selama ini kamu yang nggak selama pernah ini aku nyadar. nggak pernah nyadar. Jadi em, apa aku tangkap tuh kayak di papaku itu bagaimana, dan dua orang ini bukan orang yang sama, laki-laki tipe yang sama gitu bukan, justru Dua laki-laki tipe yang beda banget. sangat sangat tipe sangat beda gitu. Jadi aku bisa apa ya, melihat banyak sisi dari hal itu gitu. Kamu jadi kayak punya dua referensi laki. Dua referensi laki-laki, dan keduanya ada ya pasti negatif positif ada kan. Jadi aku juga melihat itu gitu, melihat negatif dan positif dari kedua orang laki-laki terdekatku ini gitu. Dan itu yang aku jadikan akhirnya gimana memandang sebuah cinta gitu, utamanya buat kedepannya nanti punya suami kayak gitu kan. Terus apa detailnya itu sebenarnya hanyalah hal-hal simple tapi uh, real gitu, maksudnya ketulusannya itu kerasa. Contoh Jadi konkret. contoh konkret, jadi kayak pernah tahu nggak sih kayak di Instagram kan sekarang lagi viral ya yang kayak pernah aku baca tuh kayak chat ayah ke anak uh, yang so sweet sampai yang sweet banget gitu. Terus apa gitu ya, pokoknya dia kayak hal-hal kecil kayak gitu sih. Lebih ke misal susah nih, kayak Mungkin kalau aku terjemahin gini, dulu mungkin kita menganggap cinta itu kayak gede banget gitu, padahal ketika kita ngelihat lebih harusnya dekat di kenyataannya itu hal-hal kecil aja gitu. misalnya kayak Bisa. ayah yang kayak chat anaknya udah pulang belum nih, udah makan, saya dia ngekos di Surabaya kayak kita kayak udah nyampe terminal belum, kayak gitu-gitu hal kecil yang misal kayak kita naik pesawat nih, orang pertama yang kita kabarin pas landing ya siapa gitu kan. Nah itu tuh kerasa kalau kita itu sepenting itu untuk seseorang. Itu sih, jadi aku ngerasanya kalau kalau memandang cinta itu berarti kita di, dipentingkan, didulukan gitu oleh orang itu gitu. Dan bukan dalam maksud kayak pingin di ini ya, maksudnya pingin diratukan gitu. Enggak, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke dia tuh peduli loh keberadaan kita itu ada loh gitu di kehidupan dia. Gitu, bukan yang tanpa tanpa kita dia oke aja, fine aja, terus bisa aja. Itu menurut aku ya belum di tahap belum di itu. tahap belum di tahap cinta yang memang untuk bersama, hidup bersama. Atau kan soalnya cinta kan jalan hidup ya, sampai mati, sampai mau memisahkan gitu ya. Berarti mungkin jadi kalau lebih kayak rasa penting itu gitu, apa ya, bukan mendewakan ingin dipentingkan ya, atau dipedulikan ya, tapi lebih ke yang apa ya, kita tuh ada nggak sih gitu, lebih dihargai keberadaan kita nya gitu. Jadi pas aku dengar itu tuh aku jadi mikir itu cinta tuh kayak lebih kayak buah dari pengorbanan yang kita lakuin. Kalau ibaratnya kita nganggep nih orang penting nih, terus kan pasti ada kayak pengorbanan yang kayak kita lakukan dan buahnya itu jadi cinta itu nggak sih? Iya entah itu hal kecil atau hal besar ya. Iya itu hal kecil tetap variatif. Jadi kalau misal ada gimana ya ngomongnya, jadi aku tuh misal ada orang yang suka sama kita nih ya. Ini bukan dalam artian aku nggak suka mengkode, dan aku pun ngomong ini bukan karena dalam hal bukan ngode orang ya, kita orangnya tidak ya suka gitu kan ngode orang. enggak. Ini gimana? Contoh aja gitu, misalnya ada orang yang suka sama kita nih gitu. Nah kita tuh nggak suka sama orang itu,
Terus kita udah bilang kan, maksudnya ya jelas aja bilang biar tidak membuang-buang waktu ya, mesti ngomong aja nggak bisa gitu ya. Tapi di situ di titik itu dia berhenti atau dia menunggu atau dia terus Nah, kalau tetap. kamu tipe yang mana? Kamu tipe kalau ada orang nih nggak suka sama ini menarik sih. Ada orang suka sama kamu, tapi kamu yang nggak tertarik. Kamu yang mana? Kamu kan kamu udah bilang nih, aku nggak suka gitu. Kamu tipe kamu ada ya kan ada orang yang oke dia berhenti nggak akan ngejar-ngejar lagi. Ada yang tetap berjuang. Ada yang nunggu. Kamu lebih suka yang mana? Maksudnya diri aku lebih yang mana atau aku lebih suka orang yang mana? Kamu lebih suka orang yang gimana? Yang tetap berjuang. Berarti kamu pengen diperjuangin walaupun kamu nggak suka sama dia. Iya, karena di situ dia kelihatan bahwa seriusnya. Dan dalam perjuangan itu ada titik-titik poin yang bisa membuktikan kalau kita penting, kalau kita itu dihargai, dipedulikan di hidup dia. Jadi mungkin awalnya kamu nggak suka, tapi mungkin kalau dia berjuang, Iya, aku tahu jadinya kalau dia bisa lulus. Karena kan nggak mungkin perjuangan kan diem aja ya. Iya. Maksudnya kan tadi ada 3 tipe, yang nunggu aja, Yang berjuang berhenti. atau berhenti. Kalau yang berhenti, oh berarti aku tahu dia tidak seserius itu. Kalau menunggu diem aja lah, mana tahu gitu. Jadi kayak mana ada titiknya, mana ada mana ada waktu waktu yang bisa dijadikan bukti kalau memang kehadiran itu dan dia itu dalam satu waktu itu bukan hanya kehadiran yang penting, tapi kehadiran dia itu juga penting. Dia menunjukkan dirinya baru kan ya. Karena kalau itu Jadi kayak ada waktu yang jadinya bisa bermakna karena dia mengusahakan terus. Dia kan kelihatan. Tapi kalau dia cuman nunggu kan berarti dia itu kayak nanti kualitas bangun dengan kualitas. ya Orang kan suka bertanya-tanya mana yang lebih bagus quality atau quality. quantity. Ya. Kata aku quality yang dibangun dengan quantity. Karena Iya. dia berusaha nggak sih? Iya, Nggak sih? iya itu. I see. Nah, kalau gitu pun jadinya aku memandang diriku. Aku suka nih sama orang. Apakah aku berhenti? Apakah aku nunggu? Atau apakah aku berhenti nunggu atau berjuang? Berjuang? Nah, aku memosisikan diri aku adalah kayak kalau perempuan itu bisa kayak namanya pursue, bisa diraih diraih sama laki-laki kan, mesti didekati sama laki-laki. Nah, aku yang usaha mungkin ke orang yang ya suka gitu ya, entah itu dia menangkap atau tidak atau ya gimana lah, aku nggak ngerti. Tapi kalau ada orang yang bisa mendekati aku dan membuktikan kalau dia serius dan apanya, ya aku akan tindakan aku itu ke orang yang suka. Jadi dua orang beda ya. Berarti kan kamu suka sama orang. Iya dua orang. Terus tapi kalau misalnya ada orang yang mengusahakan kamu, tapi itu bukan orang yang kamu suka, kamu bisa berhenti untuk mengusahakan orang yang kamu suka karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun pada kamu. Ya emang pasti perempuan pengen diperjuangkan kali ya. Cuman aku tuh kamu nonton Queen of Tears nggak sih? Belum. Aku harus nonton deh. Aku ada satu quote yang menurut aku kayak relatable banget soal cinta, yaitu waktu Hong Hae-in tuh bilang kalau misalnya dia ditanya definisi soal cinta itu adalah perjuangan. Ini mirip banget sama apa yang kamu ngomongin. Soalnya dia bilang cinta itu ya pembuktian ketika kamu jatuh, ketika kamu di atas maupun di bawah tuh dia tuh tetap di stay with us gitu loh, di sisi kita gitu loh. Itu baru yang namanya cinta gitu. Jadi kayak bener banget sih kalau kita berkaca, kalau lihat orang tua kita yang pernikahannya udah berpuluh-puluh tahun, kayak sebenarnya kan cinta itu bukan cuma menye-menye gitu ya, tapi kamu ada nggak sih spirit untuk berjuang bertahan bersama bersama orang yang kamu sayang gitu.
pembuktian. Wow, tapi aku kayak harus segera nonton. Kenapa nilai moralnya itu? Pengen tahu tadi. Dan iya sih, tapi itu menarik banget sih itu yang tahapan itu. Gitu sih. Dan sebenarnya aku tahu kayak sebenarnya butuh loh memperjuangkan itu dia kayak baru-baru ini aja. Jadi sebelumnya tuh aku sama sekali kayak mungkin aku lebih memilih yang berhenti atau nunggu, lebih ke yang dua itu Sebelum ya, ini tahun-tahun setahunan inilah. aku pikir juga kamu akan bilang berhenti karena berarti dia mau menghormati keputusanmu. Tadinya aku mikir gitu, ternyata jawabannya nggak gitu. Iya ya, itu baru karena aku baru berpikiran Hmm, ya satu dan lain hal satu ya. dan lain hal pasti berpikir terus ya. Sekarang pegang pikiran. Berat sekali guys. Udah sih Jadi kayaknya apa itu deh. intinya dari cinta di mendekati umur 30-an adalah Boleh deh itu menjadi kalimat penutup ya, menurut kamu. Intinya kalau menurut kamu selama kamu hidup ini mendekati umur ke 30-an, apa sih sesuatu yang kayak bisa kamu sampaikan terhadap dirimu atau orang lain ketika udah mau mencapai umur 30-an? yang pertama itu bersabar. Harus diperluas lagi kesabaran. Itu harus dipegang terus karena kalau nggak punya kesabaran bisa sakit, bisa macam-macam lah. Bisa gampang tersakiti Ya, nggak sih? kalau nggak punya kesabaran yang kita makin lebar, semakin naik usia ya, semakin bertambah usia ya, harus punya sabar yang lebih lebar gitu. Terus yang kedua itu aku ngerasanya kayak ini sebenarnya pemikiran gara-gara aku lihat keponakan aku ya, kecil kan, jadi masih baik gitu, masih setahun. Apa banyak hal kan yang kita bisa pelajari dari seorang Betul. anak yang kecil itu, ringan aja ngejalanin hari gitu. Kayak apa ya, ya kita mau ada kabar baik toh tetap terus jalan kan, harinya tetap jalan ya, siang ganti malam, nanti siang lagi gitu kan. Jadi ringan aja jalanin hari gitu, mau apapun kayak ya tadi dapat kegagalan, dapat apa gitu, gimana caranya membuat kita tetap baik, pakai cara apapun ya, tapi bukan yang buruk, maksudnya terserah mau pakai cara apapun gitu, yang penting bisa buat diri itu ringan gitu, entah mendekatkan diri ke agama atau berolahraga ya kan, atau apa hobi apa kek, terserah pokoknya sesuatu hal yang bisa bikin kita ringan di hati diri kita gitu dalam menjalani semua kehidupan itu yang berganti terus dan gak akan stop kan. Kalau aku bilang temen tuh, aku bilang kan umur 30 ya, walaupun beda setahun sih, cuma setahun kan bedanya. Emang hidup itu harus diperjuangkan gitu. Mungkin dulu kita waktu sekolah masih bergantung sama orang tua, nggak begitu kerasa gitu loh, tapi begitu udah semakin dewasa kita tuh sadar bahwa sesuatu bisa di-achieve hanya dengan kita berjuang gitu nggak sih? Kayak usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Dan benar yang kayak katamu tadi itu persis banget sama omongannya Panji Pragiwaksono yang bilang kadang tuh mungkin dalam kehidupan kita tuh cuma perlu bertahan aja gitu. Kadang masalah tuh akan terurai dengan sendirinya nggak sih? Gak perlu kita yang mengurai masalah, gak perlu kita nyelesain gitu. Kayak kewajiban kita tuh cuma bertahan aja di kehidupan ini, berusaha yang terbaik, terus ya udah pasrah. Karena aku juga yakin ada kekuatan yang lebih besar daripada kita nih yang gak ada apa-apa. Kalau kita kan pikirnya ada Allah gitu yang punya kekuatan yang mudah banget membolak-balikan segala sesuatu. Percaya itu, percaya itu sih.
Menarik banget obrolan hari ini guys. Wah, terima kasih sudah diajak bicara. Awalnya aku bingung ya apa gitu, karena ternyata pertanyaannya ke arah Karena pasti kalau nanya-nanya soal kehidupan ke setiap orang kan pasti mereka punya definisi yang berbeda ya dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi pasti jawabannya akan beda-beda juga. Jadi akan selalu menarik. Mungkin sampai sini aja guys, kita sudah dibelokkan menuju Pujon. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama tamu lainnya. Bye bye. Bye.